Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wassalam. Ya anak-anak, adik-adik yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Dan jangan lupa semangat belajar. Ya, kita bahasa Indonesia. Kemarin sudah mempelajari teks deskripsi. Selanjutnya cerita fantasi. Nah, sekarang kita masuk ke teks prosedur. Bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Contohnya yang sering kita temui di TV-TV yaitu adalah contohnya demo memasak ya. Cara menggunakan alat apa ada juga di TV-TV ya. Ya, untuk lebih dalam kita slideshow dulu. Bagian A, mengidentifikasi ciri teks prosedur. 1. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Supaya lebih memahami tujuan teks prosedur, berikut ini beberapa contoh teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3, yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Nah, nanti ini akan dirincikan lagi ya, dijelaskan lagi. Nah, ini teks pertama. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuannya setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apalagi di masa pandemi ini sangat penting mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah-langkahnya. 1. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Punggung tangan tahu ya, bagian atas tangan ya. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Itu jari telunjuk dimasukkan antara jari telunjuk dan tengah ya. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan.
Bilas kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busanya hilang. Nah, ini kalian bisa lihat di YouTube cara mencuci tangan ya. Ini cuman langkah-langkahnya. Ini adalah teks prosedur. Penutup. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Salah satu contohnya corona ya, yang lagi booming penyakit di zaman sekarang. Selamat menyongsong hidup sehat. Ini sebab aja ya. Next. Ini teks pertama tadi cara mencuci tangan. Teks kedua cara membuat bubur Manado. Nah, tujuannya menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bahan dan alat. Ya, yang pertama 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong sekecil dadu. 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong seperti dadu. 2 batang sereh digeprek. 1 ikat kangkung, dicuci, petik daunnya, rajang kasar. 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya. 1 buah jagung manis dipipil. Itu diambil ya, dipotong-potong. 1500 ml air. Langkah-langkah. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan sereh. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Penutup. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Ya, selamat mencoba. Ini cara membuat bubur Manado, teks kedua. Teks pertama tadi cara mencuci tangan. Teks ketiga, cara memainkan skateboard. Kita nggak ngikutin di buku ya, tapi tujuannya sama. Meluncur di jalanan sampai melakukan trik di udara menjadi ciri khas skateboard yang banyak digandrungi anak muda. Sekilas skateboard memang terlihat seperti permainan papan seluncur biasa. Tapi jangan salah, karena skateboard merupakan salah satu cabang olahraga ekstrim. Karena itu kamu nggak bisa sembarangan kalau pengen bermain skateboard. Begini cara belajar skateboard. Yang pertama, harus niat. Untuk bisa menguasai trik-trik skateboard membutuhkan proses yang enggak sebentar. Untuk bisa melakukan trik dasar seperti ollie itu loncat maksudnya ya, kamu bakal membutuhkan waktu 3-6 bulan. Cukup lama ya. 2. Fokus untuk belajar menguasai papan. Ya, menguasai papan itu maksudnya berdiri di atas papan agar seimbang. Setelah punya niat, kamu perlu disiplin dan fokus, terutama dalam penguasaan papan luncur. Hal ini supaya badan kamu nggak terasa kaku di atas skateboard ya, karena di awal itu sangat susah untuk seimbang di atasnya ya, sama seperti sepatu roda. Penggunaan papan itu kayak trik tik-tak tuh, maksud penguasaan papan itu kayak trik tik-tak. Tik-tak ini maksudnya zigzag ya, jalannya zigzag. Biar papan dan badan bisa bersatu, kadang kan ada yang badannya kaku. Jadi salah itu, basic belum bisa tapi pengen cepat-cepat menguasai trik. Jadi kita harus menguasai tik-tak dulu, zigzag. Nah, selanjutnya, jangan salah pilih sepatu jika ingin bermain skateboard. Sepatu sangat penting, itu nomor 1